Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020-53119. Saya berada di program studi Sistem Informasi. Saya berada di kelas P atau paralel sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai desain penelitian yang terusannya. Yang kemarin sudah beberapa pertemuan sudah dijelaskan. Oke, pada pertemuan ke-9 atau materi ke-9 ini akan membahas mengenai desain penelitian yang terusannya. Oke, langsung saja. Desain penelitian yang ketiga adalah causal atau comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun juga bisa dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Kemudian, independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan treatment atau perlakuan. Kemudian penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan diberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Kemudian, untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menguji statistiknya. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi, kita sebut independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan atau dependent variable. Ada 3 poin. Yang pertama, dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independent variable. Kemudian berapa pertambahan dependent variabelnya. Poin yang kedua, berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Poin yang ketiga, bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan saja. Kemudian dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Poinnya, analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools-nya. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional, tanpa adanya didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Poin pertama adalah kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Kemudian poin kedua, penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kemudian poin yang ketiga, kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Kemudian, bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Kemudian uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependent variabelnya.
Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir, bagaimana produktivitas, kemudian lihat polanya dengan unit yang sama. Kita bandingkan, nah ini yang disebut dengan kooperatif riset. Kemudian bila rata-rata yang satu adalah 5,4 dan yang satunya lagi 5,0, dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 itu lebih signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental design, kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Kemudian contoh lain dalam suatu penelitian, ada yang mengatakan bahwa 50% proyek IT itu gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada requirement-nya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena lebih bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness atau ketahanan dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Kemudian mendesain suatu riset berupa peluang di mana sistem informasi bisa diusulkan. Misalnya, sistem informasi untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya, kemudian setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah, sehingga data tahun lalu atau data tahun-tahun sebelumnya dengan data yang sekarang bisa di-overlap atau tumpang tindih. Berapa perubahan yang terjadi? Misalnya berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman, hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Kemudian desain yang keempat adalah correlational research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional. Contohnya adalah post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Kemudian korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya cuaca hujan di Bogor. Hipotesisnya adalah semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Kemudian lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya adalah kita ingin melihat tingkat Gross National Product atau GNP pada suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Hipotesisnya adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, maka semakin tinggi pula juga GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan juga bisa tidak. Kemudian untuk itu maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Yang pertama, bila kita melakukan korelasi maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Untuk menguji apakah hubungan tersebut bersifat causality, maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasinya. Asumsi merupakan sesuatu yang take it for granted atau terima begitu saja. Dengan contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama, intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama, kemudian kemiringan dan ketinggiannya dari permukaan laut juga sama.
Contoh yang lain adalah simulasi untuk mengukur recall atau nilai perolehan, dan precision atau nilai ketepatan. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam penerapan asumsi tadi, kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall dapat ditentukan dengan mencari jumlah dokumen yang relevan, tetapi tidak terambil. Maka perlu disimulasikan untuk menggambarkan presisinya. Akurasi tidak akan memiliki makna yang baik jika tidak memperhitungkan recall ini, atau akan dibahas menggunakan contoh kasus. Asumsi dan angka besaran asumsi dapat digunakan atau diterima dengan berbagai pertimbangan. Angka asumsi dapat digunakan setelah mencari kategorikal interval yang telah dibuat orang lain. Maka cari referensi selengkap-lengkapnya. Kemudian bangun argumen. Cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain tersebut. Misalnya ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Yang pertama yang diukur diesel genset dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara yang dilakukan diukur tidak bisa mengesampingkan asap knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Kesalahan karena dampak pembulatan sehingga bedanya makin besar. Kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan merupakan masalah teknis perhitungan. Asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti, misalnya normal distribution. Bila menguji IQ, harus diuji dulu normalitinya. Ada atau tidak ketidaknormalan dalam sampel atau populasinya. Misalkan ada 10 orang autis akan merusak normality dari pengujian atau statistiknya nanti. Tidak pernah diujikan normality namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar secara normal. Fungsi normal akan tetapi diuji dulu. Tidak dilakukan bahwa IQ rate 100/120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sehingga perannya menjadi sama. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai precision, recall, dan akurasi. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Kemudian recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Kemudian bidang statistika dikenal dengan istilah akurasi. Akurasi didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Ilustrasi berikut ini memberikan gambaran perbedaan antara akurasi dan presisi. Di gambar yang paling kiri atau nomor 1, di situ terdapat kita menggunakan presisi, akan tetapi akurasinya tidak digunakan, maka hasilnya adalah nilai yang sebenarnya dengan nilai yang kita harapkan terkesan tidak terfokus atau tidak akurasinya tidak tepat, tidak presisi ya. Kemudian gambar yang kedua, presisi kita gunakan, akurasi juga kita gunakan, atau presisi tidak kita gunakan, tetapi akurasinya kita gunakan, maka hasilnya sedikit melenceng dari nilai yang sebenarnya. Kemudian jika presisi kita tidak gunakan dan juga akurasinya kita tidak gunakan, maka hasilnya adalah tidak terdapat atau bahkan kadang akurasinya tidak tepat atau melenceng dari apa yang kita harapkan. Akan tetapi di gambar yang keempat adalah presisi dan juga akurasi kita gunakan, maka hasilnya adalah kurang lebih sekitar 90% akan menjadi hasil yang kita inginkan.
Kemudian secara umum precision, recall, dan akurasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada nilai prediksinya yakni nilai true dan false. Kemudian nilai sebenarnya ada true dan false. Maka true positive correct result dan juga hasilnya false positive atau unexpected result. Kemudian jika hasilnya nilai prediksi false, maka false negative atau missing result atau true negative atau correct absence of result. Kemudian rumusnya adalah precision, ya, true positive dibagi dengan true positive ditambah dengan false positive atau unexpected result. Kemudian untuk recall rumusnya adalah true positive dibagi true positive ditambah dengan false negative. Kemudian akurasinya rumusnya adalah true positive ditambah dengan true negative dibagi dengan true positive ditambah dengan true negative ditambah dengan false positive ditambah dengan false negative, maka hasilnya akan menjadi akurasi. Contoh kasus perhitungan recall, precision, dan akurasi. Misalkan kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya, kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain atau bukan ikan salmon. Hasilnya, mesin tersebut memisahkan 110 yang terdeteksi sebagai ikan salmon. Ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia. Ternyata 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Dengan diketahui jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar adalah 90 ekor. Kemudian ikan lain bukan salmon sama dengan 900 ekor. Jumlah seluruh ikan yang dipisahkan oleh mesin adalah 110. Mesin salah identifikasi ikan sebanyak 20 ekor. Dari kasus tersebut maka kita dapat hitung mesin tersebut memiliki precision sebesar 82% yang didapatkan dari perhitungan berikut. Jadi presisinya jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah ikan yang dipisahkan. Presisinya 90 dibagi 110, maka hasilnya 0,2. Atau jika dipersenkan maka hasilnya adalah 82%. Kemudian dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut memiliki recall sebanyak 90% yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Recall sama dengan jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah salmon sebenarnya. Jadi jumlah salmon yang dipisahkan adalah 90, kemudian jumlah salmon sebenarnya adalah 100, maka hasilnya adalah 0,9 atau 90%. Kemudian dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut memiliki akurasi sebesar 97% yang didapatkan dari perhitungan berikut. Akurasi sama dengan jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah ikan total. Kemudian akurasinya jumlah ikan salmon ditambah jumlah ikan bukan salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi dengan jumlah ikan total. Kemudian akurasinya adalah 90 ditambah 900 dikurangi 20 dibagi dengan 900 ditambah 900. 90 ditambah 880 dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,97 atau 97%. Kesimpulan dari contoh kasus tersebut adalah presisinya yakni alat pemisah ikan salmon tersebut mempunyai nilai presisi sebanyak 82%, mempunyai nilai recall sebanyak 90%, kemudian memiliki akurasi 97% untuk memisahkan ikan salmon dan jenis ikan lainnya. Kemudian mendeteksi bias. Menggunakan precision atau akurasi saja dalam sebuah mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode bisa menimbulkan bias yang sangat fatal. Sebagai contoh misalnya dari pengujian menggunakan 100 ikan salmon tadi, ternyata mesin hanya bisa memisahkan 1 ikan salmon. Dan setelah dicek oleh manusia, 1 ikan tersebut benar merupakan ikan salmon. Pengujian ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai prediksi 1 dan 99, false-nya
0 dan 900. Kemudian precisionnya mendapatkan nilai 100%, kemudian recall-nya mendapatkan 1%. Kemudian akurasinya sebanyak 90,1%. Kenapa kok akurasinya bisa tinggi? Karena akurasinya ini diambil dari recall atau hasil yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Ya, dari 1 ditambah 900, nah 901 dibagi 1000 sama dengan 0,901%. Maaf, 0,901, atau jika dipresentasikan menjadi 90,1%. Kemudian dari hasil perhitungan kita dapat precision sebesar 100% dan akurasi sebesar 90,1%. Sekilas tampak baik, namun perhatikan nilai recall yang hanya sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit sekali, dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos dari pemisahan. Bisa kita lihat kumpulan ikan, ya, kemudian kumpulan ikan salmon yang berwarna kuning, kemudian hasil yang dihasilkan atau hasil klasifikasi ikan salmon. Kemudian jika menggunakan presisi, recall, dan akurasi, maka hasilnya semua ikan salmon akan terkumpul. Ya. Akan tetapi jika recall-nya sendiri hasilnya negatif atau sedikit, maka hasil yang dihasilkan untuk pengumpulan ikan salmon tersebut akan menjadi sangat sedikit. Kemudian untuk presisinya tidak baik, recall-nya juga tidak bagus, akan tetapi akurasinya bagus, maka kurang lebih sekitar 50% ikan salmonnya akan bisa diklasifikasi. Kemudian precisionnya sedikit, recall-nya bagus, akurasinya bagus, akan menghasilkan semuanya juga. Akan tetapi nanti juga ikan-ikan yang bukan ikan salmon juga ikut klasifikasinya karena akurasinya sangat tinggi. Dan juga recall yang didapatkan atau hasil yang diharapkan terlalu tinggi. Kemudian jika semua presisi, recall, dan akurasinya tidak digunakan atau minus, maka kemungkinan besar ikan atau hasil yang diklasifikasikan akan sangat sedikit. Kemudian kesimpulan berdasarkan studi kasus, jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode, dalam pengenalan pola atau temu kembali informasi disarankan menggunakan minimal 2 parameter, yaitu precision dan recall, untuk mendeteksi bias seperti pada kasus di atas. Kemudian referensinya adalah dari beberapa jurnal, ya. Untuk materi ke-9 ini mengenai desain metode penelitian, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.